berantakan amat sih. Elah, dah, sapu aja dah. Loh, kok aneh ya? Kenapa nih? Pagi, Dok. Pagi. Ngapain, Dok? Lagi nyapu, tapi aneh gitu. Kok kayaknya udah nyapu tapi nggak beres-beres gitu tuh. Tuh. Ya gimana kok beres di sini-sini bersih, aja debunya tuh. Dokter. Di sini-sini aja. Kalau nyapu itu biar bersih keluar sini. Kalau kembali lagi, muter lagi ke dalam. Pantesan. Sebenarnya saya merasa terharu loh, dokter bantu-bantu saya sambil bebersih. Nah, posisi ini tuh nggak di sini, di sini. Ini mindahin masih dokter kan? Iya. Ini gimana sih? Iya maaf Mas. Saya kan dulu waktu mata kuliahnya kedokteran nggak ada beres-beres. Mau naik gaji nggak sih? Ya maaf ya Mas ya. Nggak diulangin lagi deh, maaf. Loh, ini kenapa? Kok jadi terbalik sih dokter Dika yang nyapu? Iya ya, pantesan ada yang aneh kayak ada yang ketuker gitu. Kok jadi saya yang nyapu sih? Bos dong Dia saya. juga marah-marah mulu, Iya, kenapa sih? diomelin lagi. Jadi tadi diomelin mulu sama Mas Bruno. Diomelin mulu, dibilang salah apa segala macam. Baik-baik. Nah, kalau tuh. keseringan ngomel nanti bisa darah tinggi, bisa jantung loh. Sok tahu, Ti. Beneran, kalau nggak percaya tanya dokter Dika. Tanya saya. Bener dong. Tanya saya mah sambil terlula. Tuh. Bener. Gimana? Gimana dokter yang nanti yang datang? Iya, kenapa lebar-lebaran begini? Ih, kenapa sih kalau pagi ribut banget di sini? Tahu. Heran deh. Ih. Marah-marah mulu dia dari tadi dok. Coba nih ya. Nih ya. Nggak mungkin penghasilan klinik sampai triliunan. Loh, ini kebanyakan. Negara Uti. kali Ya sampai Allah, triliunan. Ih. Kali aja bu dok ya kan. Emang kebanyakan ya? Iya, nol nih kebanyakan. Udah kita buka Kekurangan, acara dulu iya, deh. makanya deh, kita buka Nanti dulu ya, urusan jantungnya ya. Oke. Oh marah-marah Udah, mulu. sana. Sana. Minum air yang banyak. Kok 2 dia liter, masih 3 diem liter begitu? gitu. Kenapa cuma dia diem begitu Tahu aneh-aneh? kayaknya Sawan, lingkungan gitu. sawan. Sawan kali, udah bukan dulu deh Kang. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Dan Seperti hari ini biasanya rusuh. Iya kan? Iya. Biasa kalau pagi-pagi kan. Lagian pakai nyapu segala. iya habis berantakan kan nanggung. Tersinggung dong Mas Brun. Mungkin rasa diambil alih gitu ya. Tapi tadi Uti sempat bilang katanya kalau orang marah-marah mulu bisa kena ke jantung. Nah hari ini kita mau ngebahas soal gagal jantung. Betul. Itu dia. Kaitannya sama apa aja sih? Ya. Ada tuh penyakit-penyakit yang kita sebutin terus-terusan. Hipertensi. Dan diabetes. Itu dia lagi kayaknya ya biang 4L, keladinya. 4L. Lu lagi. Jangan pakai lula-lula dong, jangan Oh, pakai. jangan, jangan enggak. pakai. Yang pasti hari ini kita bicara mengenai gagal jantung. Nanti Yes. ada 2 orang narasumber yang akan membantu kita menjawab pertanyaan Anda semua. Ya, sebutin dong narasumbernya. Yang pertama ada Dr. ADI Masanti Sapardan, spesialis jantung VIHA. Nah ini ya ahli jantung, kan ngebahas gagal jantung kan. Kalau iya. gagal move on, kita ngebahasnya dokter spesialis move on, nggak ada. Ini telain ya. Ada lagi yang kedua nih, Dr. Nugrahayu Widyawardani. Terayu, ya. Seperti biasa ya, napasnya mesti ditarik sekali napas nih. MGizi SPGK IVOCA. Kalau dokter gizi tuh mesti banyak banget gitu ya. Iya, kayaknya berentet di belakang gitu. Nah, ini akan ngomongin kalau udah gagal jantung, makannya gimana? Pastinya seperti itu. Makannya gimana? Atau barangkali kalau masih, bisa nggak sih masih baru awal-awal doang supaya nggak benar-benar jadi parah ke arah gagal jantung. Atau juga kita mesti tahu minumnya, karena banyak orang bilang kalau gagal jantung nggak boleh hitungan minum minumnya banyak-banyak. kayak Itu gimana juga. ya. Oke pemirsa, yang pasti segmen 3 Anda langsung bisa bertanya ke sini. Telepon aja langsung di 5743476 atau di 0215743478. Boleh juga via Instagram, tinggal diketik aja pertanyaannya, jangan lupa umurnya gitu ya, biar jelas ya Oh, kan. betul. Gejala-gejalanya apa yang dirasain, tinggal di DM ke @haldoktertvri. Ya kita jeda sebentar, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Hal Dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Masih ngomongin soal gagal jantung. Ini jantung gagalnya kenapa ya maksudnya? Nah, apakah dia harus ujian lagi supaya dia nggak Iya. gagal? Apa gitu remedial kan? kali gitu misalnya apa gimana tuh? Tapi yang pasti kita baru mau mulai nih ngomong gagal jantungnya. Kalau Anda barangkali ada cerita, oh katanya penyakitnya bisa membuat gagal jantung, gimana menghambat supaya jangan jadi gagal jantung, terus apa yang dikerjakan supaya nggak jadi berat? Ya. Semua nanti boleh tanya di segmen 3. Sekarang kita Undang sambut dulu, ini dokternya. dia ada Dr. ADI Masanti Sapardan, spesialis Dokter jantung. Ade bukan manggilnya dok. Hai Selamat dok. pagi. Halo. Silakan dok. Silakan, Dokter ini dok. bisa Dokter Ade, Dokter Imas, Dokter Santi, Dokter Sapardan. Mau yang mana dok ini ya dok? Semuanya nengok. Oh nengok. iya. Manggil ses, Mbak, Jeng, nggak apa-apa Tante juga. boleh nggak dokter? Kakak. Iya. Wih, kayak yang Kakak jualan paling parfum bagus. loh kakak mah.
Iya, saya biasanya dipanggil dengan Dokter Ima atau Dokter Imas. Dokter Ima. Iya, biar agak akrab dikit ya. Oke, Dokter Imas. Oke, gimana nih? Kita mau ngomongin gagal move on ya katanya. Oh bukan, gagal iya jantung. nih. Ini beda cerita lagi kalau itu panjang. Dua-duanya masalah sih sebetulnya. Iya sih. Tapi aku lebih jago kalau gagal move on. Aduh, Waduh, gimana seru kayaknya nih. Salah slide-nya nanti. Tapi boleh nggak, bisa nggak dok, gagal move on mengakibatkan gagal jantung? Itu bisa. Nah, itu bisa kan? Nah, jadi kalau gagal move on Nanti jangan kesana. Itu 2 episode sendiri itu. tapi kayaknya aku nggak tuh. masukin slide sih. Jangan Takut dong. dikomplain nanti. Iya. Jangan kalau Karena gagal move pada on pada dasarnya- datang bingung gue. Pada dasarnya banyak yang udah nungguin gini, bener nggak sih hipertensi? Bener nggak sih diabetes ujungnya nanti begitu gitu. Siap. Tapi yang pasti kita harus tahu dulu nih gagal jantung itu apa. Nah itu dia. itu Apa bedanya nomor sama serangan satu. jantung gitu loh dok? Benar, itu banyak banget yang nggak tahu. Ya. Jadi gimana bisa kita mulai nih? Boleh. Ntar dulu Oke. dong, materi dulu ya. Oh, materi dulu. Materinya dong, keluarin dong Coba kita materinya tampilkan. dong. Nah ini dia. Oke Ini, dok, betul dok? Udah Betul. bener yang ini? Betul. Oh, bukan gagal move on ya? Bukan, Enggak, bukan. enggak. Udah fix Sekarang udah. udah benar. Ini adalah gagal jantung ya. Oke, sekarang pertama-tama sebelum kita tahu kita bahas lebih lanjut nih ya, kita harus tahu dulu nih apa sih definisi dari gagal jantung. Gagal jantung itu adalah kondisi ketika jantung itu pompanya melemah sehingga dia tidak mampu memompa darah yang cukup ke seluruh tubuh. Itu adalah definisinya. Oke. Nah, sebelum kita tahu yang sakit, kita harus tahu dulu nih yang sehat nih. Nah, jantung tuh bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, si jantung itu dia punya, jantung itu cuma satu. Cuman orang pernah dengar kan punya jantung kanan, punya jantung kiri. Orang bilang, oh dok jantung Ada saya Kayak ginjal dong gitu. takutnya kanan sama kiri. Nah, itu banyak banget tuh yang salah di situ. Oh, Jantung gitu. cuma satu. Letaknya di sebelah tengah agak ke kiri. Dia letaknya seperti ini, ya. Agak nyungging. Agak Aduh, nyungging. bahasanya medis banget. Aduh Yogi. gimana Nah. dong ngomongnya? Agak mengsol, nah itu yang itu lebih benar. parah. Mengkol kiri dikit ya kan. Itu dia. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini nih. Ini kalau misalnya kita di tengah, nah jantung tuh bentuknya begini. Oke. Si jantung ini kupotong secara melintang, ya. Dalamnya kayak gini. Oke. Itu ruang-ruangnya ya dok ya? Ini benar? ruang-ruangnya. Ini adalah ya jantung kanan, yang sebelah merah nih adalah jantung kiri. Iya. Sensi dia dok, sensi. Sensitif Lagi PMS, banget dok. emang. Lagi PMS nih. Biar nggak gagal move on. Nah, jadi jantung kiri yang warna merah ini membawa darah bersih. Dia gunanya memompa darah ke seluruh tubuh. Oke. Yang warna biru dia membawa membawa darah kotor dari seluruh tubuh masuk ke sini untuk dicuci di paru-paru. Untuk masuk ke paru-paru, di paru-paru kita menghirup udara ya supaya menjadi supaya dia berisi dengan oksigen. Oke, berarti mungkin definisi kotornya itu bukan kayak seperti cuci ginjal itu bukan ya? Enggak, jadi gini. Kurang oksigen mungkin maksudnya ya? Benar. Jadi gini. Jantung Pinter juga memompa. dia. Iya, ternyata dia boleh Saya juga. diam-diam sebenarnya memperhatikan. Baik. Jadi dia ini memompa darah ke seluruh tubuh ya, dipakai di otak, di ginjal, di tangan, pokoknya kita berolahraga itu semua yang mensuplai itu dari darah kiri. Setelah selesai kita pakai oksigennya, banyak CO2 yang dikeluarkan dari seluruh tubuh. Itu masuk ke vena atau pembuluh darah balik, dia masuk ke jantung kanan. Iya. Dari jantung kanan akan kita pompa lagi ke paru-paru. Di mana di paru-paru terjadi pertukaran lagi antara O2 dengan CO2 Ya. atau kita menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Yes. Itu adalah normalnya. Nah, dok, bentar dok nih. Sebelum sampai kemana-mana, karena keseringan ngelihat gambar yang warnanya merah biru kayak gini, ada yang nitip tanya, emang nanti tuh yang memang yang banyakan CO2-nya tuh warnanya biru, kebiru-biruan. Udah gitu katanya. Kalau ngelihat pembuluh darah yang di tangan gitu, kan kebiru-biruan juga. Betul. Sebetulnya emang kalau kita liatin yang darah arteri sama darah vena itu emang beda warna. Beda warna karena kan dia konsistensinya berbeda. Nah, kalau darah merah, kalau pembuluh darah arteri, karena dia membawa oksigen, darah yang kaya dengan oksigen, warnanya akan lebih cerah. Nah, merahnya merah terang gitu. Merah terang, betul. Oke. Kalau darah vena itu akan lebih gelap, seperti kayak marun-marun. Nah, gitu. tapi bukannya biru. Bukan Bukan biru. biru. Enggak, Bukan biru, itu tandanya Enggak, makhluk enggak, kerajaan enggak, ya, enggak, ningrat. enggak, Agak ya. beda ya, bukan. Nah, jadi Kalau darah muda dok warnanya apa dok? Aduh. Darahnya para remaja tuh. Aduh. Oh, iya. temennya Brownies ya. Dia kayaknya jadul banget ya dok. Iya. ya Ini lagunya. gagal move on, definisi Iya, gagal iya, move on iya. beneran kayak gini nih. Jadi nih pemirsa nih untuk jawab pertanyaan yang pertama yang dititipin
nggak ada, tetap warnanya merah. Tetap Cuma warnanya kalau merah. mau dilihat merahnya dia lebih terang sama gelap. Oke. Nah, jadi itu ya perbedaan antara darah bersih dan darah kotor dan sirkulasinya. Nah, sekarang kita ngelihat gagal jantung. Gagal jantung tuh kondisi apa? Kondisi kalau si jantung ini mengalami pembengkakan. Pembengkakan. Pertama-tama dia akan mengalami penebalan, lalu dia bisa menjadi bengkak. Setelah bengkak, pompa jantung itu normalnya memompa darah seperti ini. Kayak pompa lah ya. Normal fungsi pompa darah ya, fungsi pompa jantung itu 50 sampai 80%. Maksudnya apa? Sekali dia pompa darah, minimal 50% darah dapat keluar dari jantung Dari menuju jantung ke yang ada di seluruh dalam tubuh. jantung nih ya, dikeluarkan. Oke. Minimal 50%, maksimal 80. Kalau lebih tinggi pun juga nggak bagus karena nggak kita bagus ya? perlu ada sisanya yang di sana. reservoir atau darah Yang nyisa di dalam jantung, ya kan? Nah, kalau misalnya terjadi gagal jantung, itu berarti terjadi penurunan pada fungsi pompa jantung. Jadi dia mompa, tapi yang ketinggalan di dalam itu Kebanyakan. Jadi misalnya fungsi pompa jantungnya, kalau pernah dengar, fungsi pompa jantungnya tinggal 20%, maksudnya apa? Dia cuma bisa mompa darah 20% doang nih yang keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Oke, jadi banyak yang numpuk, ngebendung dok gitu dok, ngebendung dalam. Bener banget. Jadi maksudnya apa? Jadi darah yang keluar hanya bisa 20% nih yang ke seluruh tubuh. Iya. Sisanya kemana? Numpuk di jantung. di dalam. Makanya makin lama jantungnya makin besar. Sehingga darah yang dari paru-paru nggak bisa masuk ke jantung. Kenapa? Karena di jantung udah penuh banyak, udah gitu. penuh. Jadi Macet terjadi dong ya. yang orang sering banget bilang namanya paru-paru basah. Pernah dengar nggak? Itu sering bukannya TBC dok ya, paru-paru basah dok? Gini, paru-paru basah, pneumonia, paru-paru Iya, basah, TBC, semua paru-paru deh. basah juga. Orang bingung kan? Nah, tapi kalau dibilang, kenapa nih paru-paru basah? Karena jantungnya bengkak. Itulah yang terjadi. Jadi terjadi bendungan di paru-paru akibat si darah ini nggak bisa masuk ke jantung kiri karena jantung kirinya Udah bengkak. kepenuhan. Oke. Benar. Jadi kita ulang nih dok ya. Awal-awalnya adalah gara-gara dia nggak bisa ngeluarin sebanyak yang seharusnya. Betul. Kumpul kan di jantung. Nah jantung kan juga memang ada kapasitasnya cuma segitu-segitu aja nih. Dia bengkak pun tetap pasti kurang. Berarti sekarang bendungannya naik ke atas nih ke si paru. Betul. Dari paru ngebendungan tempat lain lagi bisa nggak dok? Bisa banget. Ini bener banget. Ini adalah sirkulasi setan namanya nih. serem Enggak ya, banget. bukan. Lingkaran syaitan. Oh, syaitan. Lingkaran syaitan. Nah, tapi kita sebutnya adalah gagal jantung kongestif. Nah, maksudnya apa? Kalau misalnya sudah terjadi bendungan pada paru-paru dan ini terjadi dalam jangka waktu lama, lama-lama pasti dia akan membuat jantung yang kanan bengkak juga. Jantung yang kanan bengkak Ini berentet juga, deh udah mau gimana pun juga. Jantung yang kanan bengkak berarti aliran darah dari seluruh tubuh akan Ketahan Susah masuk juga. iya. susah masuk. Jadinya apa? Bengkak kakinya. Bengkak, pinter. Jadi kalau begini nih pemirsa, pokoknya urutannya udah tahu. Kalau jantungnya udah mulai bengkak, next stepnya adalah si parunya dong. Iya. Habis parunya langsung nanti ke seluruh tubuh. Betul. Nah dok, duduk dulu dok, duduk dulu. Siap. Nah, segini aja nih, kita udah ngerti bahwa si gagal jantung itu. Pertanyaannya jadi gini dok, kalau misalkan baru jantungnya yang bengkak, apakah dia udah gagal atau dia masih bisa ujian lagi tapi nggak gagal, remedial gitu? Remedial namanya. Kapan ya disebut gagal jantung? Apakah udah kena ke paru dulu atau ke seluruh tubuh dulu atau gimana dok? Betul, itu ada penyebabnya. Tentu saja nih kita harus tahu dulu penyebab-penyebabnya. Which is, belum nih. Belum ya? Kita masih Tahan bisa dulu ya, lewat tahan dulu. dulu. Nanti dulu pemirsa ya. Aduh. Kan pengen tahu. Jadi kita udah ngerti nih urutan-urutannya seperti apa. Pertanyaannya adalah kapan disebut gagal jantung? Apakah kalau udah semuanya berantakan baru gagal jantung atau baru sedikit pun udah ada grade-nya gitu misalkan ya? Jadi kapan remednya gitu ya kalau Iya, ujian jangan ya. remed. Boleh telepon ya untuk di Jakarta 5743476. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 atau masih boleh juga via Instagram, tinggal diketik di DM ke @haldoktertvri. Tetap ya Halo Dokter karena sehat itu asik. Iya pemirsa, kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Penasaran kan ngomongin gagal jantung barengan sama Dokter Imas yang asik banget nih neranginnya ya. Jelas Tadi kayak kita udah lulus ya kayaknya ya. Iya udah bisa langsung. Semua Iya. udah lulus. Baru 2 segmen gitu. Kata siapa? Oh iya. Materinya boleh dikeluarin lagi gitu ya. Terusnya gini Dokter Imas, pertanyaan saya tadi adalah saya ulang. Kapan sih satu orang tuh dikatakan udah gagal jantung? Apakah memang udah kena ke paru atau udah ke seluruh tubuh baru gagal jantung atau barangkali ada grade-nya? Di segmen ini boleh telepon ya, jangan lupa. Silakan dong. Oke.
Siap. Jadi gini, kalau misalnya kita bicara gagal jantung, benar ada grade-nya. Jadi nggak semua orang gagal jantung itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak juga. Nah, apa sih tandanya gejala-gejala dari orang gagal jantung? Pertama-tama keluhannya itu Iya, pertama-tama kita angkat dulu apa dong. Pertama-tama udah langsung bunyi duduk dong, biar nggak capek. Oke, halo dokter, pagi dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Halo, Iya, halo, Pak. Ya Dengan siapa silakan di mana, Bapak. Pak? Silakan, Dengan Pak. siapa di mana, Pak? selamat pagi Mbak Lula. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Pak. Saya nggak disapa nih, Pak. Sanusi di Pamulang. Oh, Oh, iya, oke. silakan, Silakan Pak Pak Sanusi di Sanusi. Pamulang. Assalamualaikum Dokter Andika. Ya, waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Pak. Alhamdulillah akhirnya disapa juga. Tuh kan. Terus Ibu Dokter Sipa, Assalamualaikum. Dokter Imas. Imas, Pak. Terima. Dokter Imas. nggak apa-apa, kita tumpengan nanti. Iya, iya. Sampai ini Sifanya di mana? Iya, iya. Pertanyaannya singkat saja. Boleh. Ciri-ciri paru-paru basah atau kering, Iya. Itu bedanya Apa? gimana ya? pengaruhnya kepada fisik tubuh itu apa dia kurus, apa dia gemuk, atau bagaimana? Oh, Dokter? Oke, Oke, baik. mantap, Pak, Iya, pertanyaannya terima keren. kasih ya Pak Sanusi pertanyaannya ya. Langsung kita jawab Terima sekarang juga. kasih Mbak Lula. Sama-sama, Dokter Andika. Bapak. Iya, Assalamualaikum. sama-sama, Pak. Iya, jadi Pas. paru-paru kering itu di balado apa gimana anaknya? Jangan Oh, bukan gitu. ya. Goreng kering lebih ya? Mantap. Paru basah, paru kering kebetulan pas gejala sekalian, Dok. Pas ya. banget nih ya. Iya, iya, iya. Oke. Nah, jadi pertama-tama Belum, Dok. Dia masih belum. sensi belum Iya. keluar. belum Kirain keluar. kalau dicolek-colek dia keluar, nggak gitu ya? Waduh. Oh iya deh. Ya, Nah, boleh materinya lagi. Nah, itu dia. Oke. Silakan, jadi Dok. pertama-tama ya, itu gejalanya itu adalah cepet capek, sesak napas, kesulitan bernapas. Nah, itu jadi pertama-tama gini, misalnya kita biasa jalan pagi nih kuat setengah jam. Tiba-tiba kok 10 menit kok gue udah capek ya. Udah ngos-ngosan. Udah ngos-ngosan ya. Naik tangga biasanya nggak masalah. Ini kok baru 5 anak tangga kok rasanya udah berat ya. Ngap-ngapan, Nah, itu ya. gejala itu adalah yang pertama, kita kesulitan bernapas atau cepet capek saat aktivitas. Nah, itu grade-grade yang awal nih. Nanti lama-lama kalau misalnya si bendungan itu nggak kita apa-apain, nggak kita kasih obat, nggak kita tangani penyebabnya, itu lama-lama akan berlanjut. Lama-lama ya timbul yang namanya tidak bisa tidur terlentang. Tidurnya itu harus pakai bantalnya tinggi. Tinggi. Kalau dia terlentang pasti sesak. ngap gitu loh, kayak. Pasti sesak. Kenapa? Karena terjadi kan sudah terjadi bendungan di paru-paru. Kalau misalnya kita duduk, si air itu akan ada di bawah. Masih lumayan dong, yang atas masih kosong. Yang atas ya. masih bisa ngembang. Tapi kalau kita tidur, air itu akan ada di seluruh lapang paru. Pengembangan paru itu akan jadi tidak maksimal, sehingga dia akan sesak Sesak sekali napas. saat tidur tidak memakai bantal. Itu adalah ciri-ciri sesak dari jantung, harus diingat. Orang kan tadi bilang ya, paru-paru basah sama paru-paru kering. Nah, paru-paru kering itu definisi kalau kita sesak napas, kalau penyakit paru nih, infeksi, Oh, oke. apalah gitu ya, yang infeksi-infeksi paru lah. Iya. Bedanya kalau misalnya pada infeksi paru, kalau tidur terlentang, Nggak mau masalah. berdiri, Nggak mau jungkir balik, Nggak mau berubah. apa, itu dia tetap sesek, Iya. nggak akan bisa berubah. Gitu. Jadi itu yang ciri-ciri nomor 1. Gini, padahal gini, kalau dia tuh kalau yang pas sakit paru mau tidur, mau celentang, mau berdiri, kirain nggak sesak malah dia. Dia nggak milih sesaknya. Benar. Kalau yang ini tuh milih. Kalau ini milih, dia jelas lebih banget sesek jadinya. saat Kalau waktu tiduran baring. terlentang. Ya, Dok, jadi gini kan Dok, kan masalahnya gini, orang kan kebanyakan pandemi diem di rumah. Lama dia nggak olahraga gitu. Begitu dia mulai olahraga, kan dia ngerasa juga kayaknya kok jadi cepet nggak capek. gitu. Nah, itu bisa juga, cuman ya belum tentu gagal jantung. Ya bisa juga kalau emang orang udah lama nggak olahraga, pasti awal-awal cepet capek. Cuman bedanya, kalau orang udah lama nggak olahraga, misal pertama wah jalan 10 menit capek, besokannya dia jalan lagi, lama-lama pasti aktivitasnya akan meningkat. Ada adaptasi dok ya berarti ya? Adaptasi. Tapi kalau gagal jantung, di bawah aktivitas semakin hari semakin capek. Oh, jadi semakin dia berat. malah lebih Bagus, turun nih stamina, Malah bukan lebih naik. turun. Oke, jelas ya pemirsa ya. Oke. Tapi tadi ngomongin dari Pak Sanusi barusan nanya kan, kalau dari fisiknya, apakah gemuk, Gemuk-kah, kurus? Nggak pilih kasih. Oh, nggak pilih kasih. Nggak pilih kasih. Cuman kalau Adil. misalnya orang gemuk, tentu saja komorbid lebih tinggi. Maksudnya apa? Dia itu masa resiko tubuhnya lebih banyak. Betul, masa tubuhnya lebih besar sebetulnya. Oke. Sehingga beban jantung lebih berat. Oke. Secara teori memang orang yang gemuk akan jauh lebih susah atau lebih mudah terkena grade yang lebih berat dari gagal jantung dibanding yang kurus. Tapi bukan berarti yang kurus nggak bisa kena gagal jantung atau paru-paru basah. Ya bisa-bisa aja. Jadi Oke. jawaban buat Pak Sanusi gini loh, Pak Sanusi, nggak bisa dibilang oh kalau dia kena ini dia akan gemuk atau kalau kena ini dia akan kurus. Nggak pengaruh itunya sebetulnya. Tapi yang gemuk itu
lebih banyak, beresiko. lebih beresiko lah dengan Resikonya, sendirinya. Kan betul. darah yang dipompa juga pasti lebih banyak dengan Benar. sendirinya. Dan Oke. juga dia akan lebih berat biasanya gejalanya. Nah, sekarang paling penting nih penyebabnya. Apa sih yang bisa menyebabkan si pompa itu melemah? Ya kan? Itu dia. Yang pertama, penyakit jantung koroner itu nomor 1. Itu yang tadi kita bilang, apa sih bedanya gagal jantung sama serangan Serangan jantung. jantung? Nah, serangan jantung ini adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner itu apa? Penyakit jantung koroner itu si jantung ini supaya dia bisa memompa darah, dia kan harus dapat darah nih, ya kan? Karena darah yang di dalam semua kan dipompa keluar. Ya. Caranya dia dapat darah gimana? Dia punya pembuluh darah koroner. Apa sih pembuluh darah koroner? Pembuluh darah yang letaknya ada di luar dari jantung, dia akan masuk ke otot-otot Otot jantung jantung. untuk memberikan darah kepada otot jantung supaya dia bisa jadi gini dok, berarti jantung itu kan tugasnya ngasih makan organ lain, tapi dia Betul. juga perlu makan sendiri. Dia berarti perlu kan? makan sendiri. Untuk dia bisa punya tenaga, dia Buat kan mesti mompa, makan. mesti Benar. juga. Jadi si jantung punya pembuluh darah koroner ada 3. Nah, dia letaknya begini nih. Jadi ada 1 di kanan, ada 2 di kiri depan dan kiri belakang. Oke. Nah, untuk definisi penyakit jantung koroner, si pembuluh darah koroner itu ada sumbatan. Sehingga salah satu bagian jantung yang ada sumbatannya itu dia geraknya nggak bagus. Oke. Jadi dia ada kelemahan pada otot jantungnya saat dia memompa darah. Oke. Kondisi itu dapat menyebabkan kelemahan dari otot jantung, dari pompa jantungnya. Jadi fungsi pompanya Karena nggak berkurang. dapat makan lah gampangnya Karena gitu. Kan tadi awal gagal jantung itu kan karena dia nggak mompa sampai 50% ke atas kan. Betul. Nah sekarang dia nggak mompa bukan karena memang gabut apa namanya, gitu, kan? bukan karena darahnya kebanyakan atau karena dia jadi kemudian mengembang, bukan. Ini ceritanya adalah karena dia emang nggak punya tenaga buat mompa. Benar, dia nggak dapat oksigen yang cukup Oke. karena ada sumbatan. Tapi dok gini, biasanya kan kalau orang mengalami sumbatan pada koroner kan sakit Betul. dada kan, ada serangan jantung dulu. Itu serangan jantung. Artinya dia serangan jantung dulu baru gagal jantung. Betul sekali. Oke. Nah, tapi serangan jantung pun harus diingat ada grade-nya. Ada orang yang serangan jantung ya, kalau yang kita sebutnya namanya STEMI atau misalnya dia tersumbat total si pembuluh darah koronernya, ya dia akan sakit dada, keringet dingin, wah langsung dipasang kateter segala macam. Itu yang kita sebut namanya serangan jantung. Iya. Ada juga serangan jantung yang orangnya aduh sakit nih tapi masih bisa ketawa-tawa, masih bisa bawa mobil, kan ada juga. Ini berhubungan sama pembuluh darah jantungnya yang kecil apa yang besar gitu? Jadi berhubungan pertama itu pembuluh darah kecil atau besar, yang kedua sumbatannya. Berapa persen sih sumbatannya? Si pembuluh darahnya itu, apakah dia tersumbat total atau 90%, 80, 70, 60 itu pasti kondisinya akan berbeda. Nah, kalau gitu yang sampai penyakit jantung koroner yang sampai bikin gagal jantung, kalau penyumbatannya berapa banyak? Nah, itu nggak tentu. Ada yang orang penyumbatannya sedikit-sedikit tapi banyak, ada juga orang yang mengalami Nggak enak banget sih dok, Iya sedikit tapi banyak. tuh Berarti nggak nggak sedikit apa-apa. dong kalau begitu. Kecil Nah. mungkin sekecil lebih banyak. Enggak, jadi di dalam itu terjadi kan pada orang banyak. apa? Darah tinggi sama diabetes. Iya. Jadi pembuluh darahnya itu irreguler. Jadi dia endotel pembuluh darah atau lapisan dalam pembuluh darahnya itu Keriting ya. keriting. Nah, jadi di dalam tuh sumbatannya banyak tapi panjang. Itu bisa menyebabkan gagal jantung kronis. Dalam artian kata dia asupan oksigennya sedikit terus-menerus. Dok, nanya dong dok, kalau misalnya orang kan tadi dikatakan ada kadang nyeri dada tapi nggak heboh-heboh amat gitu. Benar. Kita kan kadang suka gitu dok, ngerasa misalnya entah itu habis olahraga lah, kayak ih kenapa kok agak nggak enak. Nyelekit gitu misalkan. Nyelekit, nah itu kita ngebedainnya gimana? Treadmill. Oh mesti treadmill test. Tetap nggak bisa pakai kayak dukun dilihat dari Oh, jauh. nggak bisa. Jangan. Nggak bisa ya berarti. Apalagi kalau sudah punya faktor resiko darah tinggi, diabetes, ngerokok, riwayat keluarga, ya, Kegemukan. sama kolesterol. Ya, obesitas boleh juga. Oke. Udah usia di atas 40 tahun. Sekarang kalau laki-laki 30 tahun lah. Waduh. Lah. Waduh, Ya, waduh, diledekin. waduh, 10 tahun. Ya iyalah, sekarang zaman udah berubah ya, kan Betul. banyak yang gagal move on. Iya lagi ke situ lagi ya. Jadi harus apa? Rajinlah medical check up. Ada keluhan, datang, kenapa? Medical check up kita treatment. Oke. Ini sesuai, karena ngomongnya udah medical check up, ada yang nanyanya lewatnya begini, dok, saya tuh pernah diperiksa katanya, pakai yang disuruh jalan di treadmill. Betul. Nah, tapi saya juga pernah diperiksa dengan yang pakai EKG yang direkam jantung. Mana yang lebih bagus? Kalau misalnya EKG itu kalau misalnya sumbatannya nggak terlalu banyak, nggak terlalu inilah bukan Nutup. serangan jantung, itu biasanya dia normal. Nggak kelihatan. nggak Nggak jadinya. kelihatan. Nah, tapi Berarti kalau jangan bangga treadmill, nih yang EKG-nya bagus, jangan bangga dulu. kalau ada faktor resiko dan keluhan jangan bangga dulu, karena kita harus periksa lebih lanjut. Kalau misalnya treadmill, itu kita akan melihat perubahan EKG saat dia diam, saat dia disuruh jalan,
saat dia lari, saat dia capek banget, Sampai mentok puncaknya gitu ya? mentok sampai nanti dia selesai exercise. Oh, Kan ada tuh orang habis exercise baru nyeri. Nah, itu kita lihat perubahan EKG-nya. Oke, Sekarang kita lihat terima telepon dulu dulu dok teleponnya ya. ya. Oke, halo dokter, pagi dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya, silakan Ya Pak. Bapak, silakan Pak, dengan siapa di mana Pak? Selamat siang dokter semua. Iya. Siang Selamat Bapak. siang dari Iya, dari silakan. di Semarang. Oh, di Semarang. Oke, silakan Pak, pertanyaannya. Pak. Pak Dian. Saya kan ini ada IHD MVP ya dok. Ada apa dok Pak? Maaf Pak. Bapak kurang jelas suaranya, Iya Pak. Pak. IHD MVP, jadi seperti katup jantung. Oh, ada gangguan rasa katup sakit. jantung. Ya, baik. Oke, Kemudian maksudnya. Pak, Apa MVP ya? MVP ya Pak ya? MVP, mitral valve prolapse. Mitral valve Mitral prolapse. Oke, Iya, iya, MVP, prolapse. ya. Oke, Apakah baik. bisa disembuhkan ya? Oh, Dok? baik, ya. Baik. Terima kasih ya Pak Siap, Pak pertanyaannya Dian, ya. ya. Kita jawabnya di TV aja ya Pak ya, supaya Oke, semua Pak Dian. ikutan. Ya. Ini berhubungan sama katup jantung. Yes. Nah ya, bisa disembuhkan apa tidak. Jadi si bapaknya udah tahu, pengen tahu sembuh apa, bisa sembuh apa enggak. Ah, gitu. udah Prolapse. terdiagnosis sepertinya dok ya. Baik, oke. Sekarang kita harus tahu dulu nih. Boleh slide-ku nggak? Boleh dong, silakan. jantung yang awal itu dibulang balik Iya karena nih. kalau nggak Iya. jelas. Oh, commercial break katanya nggak bisa dong. Sedikit, agak sedikit aja. Nah, Boleh ya, ini sedikit bukannya aja. nakut-nakutin Pak Dian tadi ya, cuman memang ada nih di sini nih kondisinya nih ya, penyakit katup jantung. Salah satunya dapat menyebabkan si gagal jantung. Nah, sekarang gimana dia bisa menyebabkan? Nah, ini adalah jantung ya. Di antara atrium kiri atau serambi kiri sama ventrikel kiri atau bilik kiri di sini ada katup. Katup ini ya yang kita sebut namanya mitral atau katup bikuspid atau katup jantung sebelah kiri. Di mana tadi si Bapak punya mitral valve prolapse. Apakah mitral valve prolapse itu normal katup jantung itu dia buka tutup seperti ini. Cuman kalau dia prolaps dia akan nyampe ke bawah gini. Oh, kayak pintu Jadi koboi dia, dong. ya? nah jadi dia terlalu ke bawah. Jadi dia lebih cembung ke bawah sehingga kadang-kadang menyebabkan bocor. Kenapa? Bocor. Karena Karena dia nggak pas nutupnya gitu. Nggak nahan. nggak nahan. Nah, kondisi mitral valve prolapse kebanyakan tidak bertambah parah. Oke. Kebanyakan. Kecuali pasien tersebut mempunyai Tadi lagi nih 3 lagi. Oh. ini dapat memperparah si mitral valve prolapse. Kenapa? Karena kalau dia punya darah tinggi, jantungnya jadi tebel, jadi bengkak. Nanti dia udahlah begini, dia Tambah makin berat bengkak. lah permasalahannya Jadi dia. nanti bocornya akan semakin Banyak. Oke dok, sekarang Oke. dulu baru dok. Nah, dok ya, dok ya. siap. Kalau misalkan tadi bapak yang tadi udah nanya bagus kan dok ya. Misalkan kan dokter mengatakan biasanya sih si mitral prolapse ini nih nggak tambah parah. Iya. Kalau dia jagain semua kondisinya, apakah kemudian bisa sembuh? Nanti dijawab ya pak ya, jangan kemana-mana pak. Tetap dia dokter karena sehat itu. Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik, dan masih ngomongin soal gagal jantung. Tadi kita ngulang sedikit pertanyaan dari bapak yang dari Semarang Pak tadi Dian. ya, Pak Dian ya. Tadi kan dok kalau misalkan dia jagain, yang namanya mitralnya kan prolapse sudah tahu nih katupnya Ya. nih ya. Kalau dijagain dia nggak diabetes lah, nggak hipertensi, semua cakep lah dok. Bisa Nah, kalau- sembuh nggak? Pertanyaan. Bisa balik lagi nggak gitu, nggak jadi nggak prolaps gitu? baik. Jadi gini, kalau mitral prolapse itu kan dia sudah bawaan lahir ya. Itu adalah kelainan anatomis katup jantung di mana yang mestinya begini dia agak ke dalam atau Oke. dia agak berlebihan menutupnya. Kalau misalnya dibilang bisa nggak dia nggak ada bocor ya bisa aja. Kalau dia nutupnya sempurna ya dia nggak bocor. Tapi kalau ada faktor resiko lama-lama jantungnya bengkak dia bisa menjadi bocor. Kalau misalnya nggak dia papain ya pastinya nggak bisa balik karena dia kelainan anatomis dari Kecuali lahir. dia dioperasi Operasi gitu. baru. Tapi nggak ada gunanya, ngapain orang dia nggak ada keluhan, Iya itu juga. kan varian Oke. normal aja. Kita Oke. angkat dulu dok ya. Halo Halo. dokter, pagi dengan siapa di mana? Selamat pagi, silakan. Ya, Bapak. Kita dengar suara kita ya, tapi ya. Halo Bapak, Ibu. Selamat pagi, Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi Dokter wabarakatuh. Pak Herlan dari Bandung. Iya, Ya, mangga Pak silakan, Herlan, Pak. sudah terkenal suaranya ini Iya. ya. Mangga Pak Herlan, silakan. Silakan Pak. Ya Pak silakan, Herlan. Pak Herlan, mangga Pak. Begini Bu Dokter, orang yang gagal jantung apa boleh melaksanakan ibadah haji? Yang kedua, tujuan olahraga itu untuk kesehatan. Tetapi banyak orang yang meninggal dunia, Iya, iya. bahkan sedang hiburan wisata meninggal dunia ini akibat
gagal jantung. Itu pengaruhnya bagaimana? Yang kedua, yang ketiga Pak, orang yang gagal jantung, makanan, minuman apa yang harus dikonsumsi dan yang dilarang. Oke, demikian, baik. terima kasih. Hatur Nuhun. nuhun. Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam Pak Herlan. Makasih ya Pak Herlannya, pertanyaannya bagus banget karena saya udah bisa ngeliat Dokter Ayu di ujung sana. Kita undang Sambut Dokter dulu. Ayunya Tadi ya. kan ada pertanyaan soal gizi juga nih dari Pak Herlan nih. Silakan Dokter Ayu. Dokter Ayu silakan dong. Dokter kakak, Kok kakak? dokter adek. Oh iya bener. Ya Ayu sama adiknya. Ya cocok. Berarti dokter kakak dari slang apa gimana? Oh bukan, kakak slang beda lagi. Pertanyaan banyak, saya tinggal dulu ya. Oh iya. Udah nggak gimmick-gimmick lagi semua. Iya, padat-padat. Ini teleponnya lumayan banyak. Kita langsung jawab Pak Herlan juga, sekalian juga sama Dokter Ayu biar ngejawabnya nanti ya. Iya. Yang pertama tadi, boleh nggak naik haji? Boleh kalau kepanggil sih ya. Antreannya panjang kayaknya. Antreannya panjang. Iya, gimana Dok? Boleh nggak Dok? Oke, jadi nomor 1, kalau misalnya kondisinya udah stabil, pastinya boleh. Nah, kenapa saya bilang stabil? Orang gagal jantung belum tentu ada keluhan. Gimana caranya? Oh iya, lagi di ini dulu. Oh, boleh. OTW. Materinya dokter. Gambar yang Imas pertama boleh? tuh pegangan banget ya pokoknya. Iya, Itu iya. ya, kunciin banget. biar orang kuncian. nggak bingung. Iya benar banget, setuju Dok. Jadi Jadi gini, kembali gambar pertama ya, Dit. Mas Benar. Adit. Mas Adit. Gambar pertama ya. Oke, jadi masalah. jadi gini, kalau misalnya si jantung itu kan suka susah mompanya, ya kan? Nah, sehingga kalau misalnya kita harus kasih obat supaya pompanya cukup bagus, ya. Nah, gimana caranya? Kita kasih obat-obatan yang fungsinya untuk menambah, pertama akan menambah fungsi pompa jantungnya. Iya. Di atas Ya. 50%. Di atas 50, bukan di atas 50%, at least sampai dia tidak bergejala. Oh, Nah, baik. kalau misalnya dia jalan aja nggak sesek, tandanya kan kebutuhan oksigennya udah cukup. Nah, betul. itu yang kita jaga dan kita harus kasih obat untuk anti remodeling atau untuk mencegah bengkak jantung lebih lanjut. Oke. Yang ketiga itu adalah obat untuk ngurangin volume atau over volume atau kelebihan cairan dengan cara baik. apa? Kita kasih obat kencing. Oh, Jadi biar obat pipis supaya terus. supaya si aliran darah ini sampai ke ginjal, supaya dia bisa keluar. Jadi dia nggak kebendung di paru-paru. Nggak kepenuhan gitu maksudnya. Nggak Dok, ya? kepenuhan. Kalau misalnya dia penyebabnya karena sakit jantung koroner, kita harus kasih pengencer darah sama obat anti kolesterol untuk mencegah apa terjadi suatu serangan jantung. Berarti intinya kalau dia udah nggak ada gangguan, kita anggap sudah terkontrol. Betul. Jadi Nggak ada ada namanya keluhan, nggak ada- gagal jantung yang tanpa simptom, dalam artian kata sudah stabil. Nah ini boleh naik haji. Itu boleh naik haji selama dia terus-terusan mengkonsumsi obat-obatan gagal jantung dan faktor resiko lainnya. Jadi Oke. obatnya nggak bisa terus enakan dikit terus berhenti. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Jadi obat kalau udah kena gagal jantung, obatnya adalah seumur hidup. Mau pergi haji boleh, tapi tolong Bawa dibawa satu obatnya. kerenceng obat itu yang untuk 40 hari itu jangan sampai kehabisan dan jangan sampai kecapean. Nah, untuk olahraganya kan tadi nomor 2 pertanyaannya olahraga Iya, nih. iya. Olahraga itu untuk orang gagal jantung itu tetap harus, tapi tidak ngoyo sekuatnya dia. Kenapa? Karena fungsi setiap orang gagal jantung tuh Beda-beda. beda-beda. Ya, ada yang kuat naik tangga, ada yang bahkan masih, pasien saya gagal jantung fungsi pompanya 25%, masih bisa sepedaan 20 kilo. Oke, Oh, keren dong. berarti Masih. maksudnya nggak kemudian nggak bisa beraktivitas tuh nggak juga gitu. Enggak Iya, juga. betul. Kenapa? Karena kalau dengan obat-obatan yang baik dan optimal, dia tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Oke, jadi memang terkontrol Dok ya berarti ya. Betul. Kuncinya di situ. Nah, soal makanan Dokter Nah, Ayu. pas nih. Oh, pas banget nih ya pas datang Makanan nih. plus minuman kali ya. Iya, jadi ada nggak sih Dok yang mungkin harus dihindarin atau diperbanyak kali misalnya makan atau minumnya? Oke, tentunya itu sangat kaitannya dengan faktor pemulihan dan mencegah progresivitas. Dan tentu yang disebutkan dokter kakak saya ini tadi. Iya. Ya, ada Adik. adik, oh adiknya saya kakaknya ya. Oh, iya. Saya no comment Dok, saya nggak berani jawab. Jadi itu tadi yang paling penting untuk mencegah itu tadi, apalagi yang mau haji segala macam, kita harus atur pola makan ya. Pola makannya itu terutama yang paling diperhatikan karena memang tergantung grade ya Dok ya. Kalau ada ekstravasasi cairan segala macam itu artinya kan biasanya lack proteinnya. Nah, nanti di situ pemenuhan protein dan penggunaan apa yang irregular tadi kata Dokter Ima juga bahwa pembuluh darahnya endotelnya sudah irregular, apalagi yang dengan faktor resiko DM hipertensi. Nah, kita pakai lemaknya itu lemak-lemak yang tidak jenuh. Lemak yang Lemak tidak yang baik jenuh. hati tadi tuh, yang Iya. berhubungannya, contohnya apa Dok? Iya, lemak yang mengandung seperti omega 3, kemudian contohnya olive oil atau canola seperti itu penggunaannya dan tidak terhidrogenasi, artinya tidak trans.
tidak digoreng. Nggak digoreng gitu. dalam Ya, kali. Ada deep fried lah. Artinya gini dok, berarti makan gorengan yang minyaknya sampai hitam tuh nggak boleh dong kalau gitu. Aduh, Ya nggak usah pakai hitam kali. Itu yang bikin enak Yang kan. penting nggak nyelam di minyak lah, cuma Iya. semprot-semprot Jadi, sedikit-sedikit aja gitu. Kembali lagi ke Menkes. Jadi ada gula, garam, dan lemak, GGL. Nah, kalau untuk gula tanpa ada diabetes 4 sendok makan. Kalau untuk garam kurang dari 5 gram atau 1 sendok teh per hari. Dan untuk lemak itu ada 5 sendok. Kebanyakan Kenapa langsung gak ada rasanya ya kayaknya? Iya, makanya kebayang kayaknya hambar amat hidup ya kayak begitu. Dok, kan apa kabar mie instan dok? Nah, jadi itu tadi tujuannya biar bisa lebih aktivitas, bisa olahraga dengan obat-obat yang dokter jantung berikan. Kalau enggak ya Sebentar, begitu, makin berat grade-nya nanti. Mie instan tuh karena apa? Karena gula sama garamnya apa gimana? Bukan dong, Jadi kan natriumnya ada natriumnya ya berarti ya. belum micinnya segudang. Iya. Oke, nggak apa-apa lah. Pokoknya kan enak kan? Nah, sekali-sekali. Malah jadi pengen saya sekarang. Ya ampun, gimana coba? Silakan, Dok, langsung, Dokter Ayu. Kita agak waktu cuma agak tipis karena banyak Iya, oke. telepon masih boleh diteruskan ya pemirsa ya. Silakan aja kalau mau telepon ya. Saya akan bahas nutrisi pada gagal jantung. Memang, nah ini ya prevalensi seperti kita ketahui. Kita belum ngomongin ngobatinnya loh, maaf ya dok, nanti ya dok ya. Nggak usah. Oh, nggak usah diobatin, nggak usah diobatin gitu ya, jangan Bukan, bener episode berikutnya maksudnya. Kirain nggak usah diobatin, datang aja ke Enggak. dokter gitu kan Ya kan diobatin juga. Nah, tadi dikaitkan dengan status antioksidan yang rendah biasanya pada kasus malnutrisi dan obesitas yang disebut dokter tadi. Jadi nanti di situ ada peran terapi nutrisinya di situ. Tujuannya mengurangi progresivitas, mempercepat pemulihan, mencegah rekurensi, dan mengontrol kejadian resistensi insulin, profil lemak, asam urat. Pelan-pelan dok. Oke. Pelan-pelan. Oke, berarti ini Biar kita nyampe semua jadi. jadi maksudnya gini, kita itu ngomongin terapi dengan makanan ini ngomongin semuanya, bukan cuman pencegahannya, dia dukung terapi juga, terapi obat. Iya. Jadi maksudnya ini juga penting, bukan cuman obat aja penting, gitu. iya ya, betul, oke. karena sudah merupakan terapi gitu, baik. Terus kemudian manajemennya gimana? Nah, pada kasus-kasus gagal jantung rata-rata mengalami anemia, infeksi, kebocoran pembuluh darah tadi, terus akibatnya kekurangan jumlah protein, pembatasan garam dan cairan. Dok, maaf dok, ini maaf ya, di ujung lidah. Ini tuh sebab akibat apa enggak ya? Maksudnya kan ada anemia, itu ada berhubungan dengan jantungnya gitu kah? Atau memang bikin suatu kondisi sehingga anemia? Iya. Infeksi pun begitu atau memang kebetulan aja ada? Oh, itu sebab akibat dong. Sebab akibat? Iya. Biasanya ada ini semua, makanya mesti Iya. hati-hati. Oke. Nah, saya malah mau nanya gini, misalkan gini, saya gagal jantung, Dika gagal jantung, tapi Nah, dia lebih jangan. berat dari saya. Gitu sih contohnya, maksudnya sama-sama gagal jantung, apakah kemudian dietnya bisa berbeda? Iya, karena terapi beda. medisik itu Beda. bersifat individualistik, tergantung berat badan, tinggi badan, kondisi klinis. Ada yang grade 1, grade 4, ada yang di ICU, ada yang di bangsal, ini ada yang sesuai sama pertanyaan yang udah kemuan masuk ke kita adalah jadi nggak bisa satu orang punya diet kita jiplak dia walaupun penyakitnya sama-sama gagal jantung. Jadi nggak bisa via WhatsApp atau YouTube gitu dok ya? Apalagi kalau Iya kan itu. sering gitu lah dari YouTube, WhatsApp gitu Iya, kan. iya, Oke, memang lanjut, Dok. individual. Ya, baik. Ya, ini kebutuhan kalori, tapi disesuaikan lagi nanti lihat kondisi ya, gitu. Wanita di atas 50 tahun kok gitu sih dok? Maksudnya gimana? Kenapa sih Dika yang 30 tahun? Ada yang nggak ke-trigger, dong? saudara-saudara. Kebanyakan prevalensi di atas segini. Jadi Oke. saya Kebanyakan. iya, Kepada tapi pemirsa sekarang yang umurnya 50 tahun ke atas Tahu siap-siap jelita ya, ya. jelang 50 Ini tahun. nggak kebanyakan ya dok ya 2.400? iya, sebenarnya kebanyakan, tapi memang tergantung dari yang di bangsal, yang di ICU yang nggak seperti ini. Ini Oh, oke, baik. sudah faktor sudah di pemulihan lah, Baik, gitu. Itu rata-rata yang nggak tidak aktif sih. Ya, Jadi artinya antar tidak sekitar aktif ya, itu. 2.000 sama 1.600, Ya, oke, Dok. gitu, baik. Terus ini kebutuhan protein. Oh, tadi disebutin Ini protein, fungsinya ya. sudah saya sebutkan sekitar 15-20. Kemudian pada apa saja seperti kita tahu, telur, ikan. Nah, daging sapi Dok, ini punten, hati-hati. Dok. Kalau misalkan dia punya cerita diabetes, kan memang sih nggak berhubungan langsung sama protein, kan bisa ngomongnya karbohidrat ya dok ya. Tapi kan dia juga punya faktor resiko ginjalnya juga bagaimana gitu. Sementara proteinnya segitu banyak nggak apa-apa dok? Oh enggak, ini enggak banyak, ini udah normal. 15-20 tuh nggak terlalu banyak ya dok ya? Enggak, stabil aja. Karena memang dia hipermetabolisme pada penyakitnya tuh sudah prosesnya sudah termasuk yang berat. Ini masih masuk dengan ini nggak dok yang tadi ada piring, kan ada tuh Kemenkes masuk, bikin piring betul. sehatku. Ini masih masuk Jadi ya? masih gizi Piringku, seimbang. piringku. Isi piringku Isi apa sih piringku, pokoknya? Iya, iya. isi seimbang intinya masih itu, tapi saya jabarkan satu-satu. Oke, Oke, baik Gitu. dok. siap. Nah, terus lemak ini yang tadi saya sebut. Canola. Maaf ya saya band tuh ya. Gitu jadi Jadi kebetulan mau minyak canola, mau virgin oil tetap aja nggak boleh digoreng. iya.
Jadi buat dressing atau boleh Jadi digoreng. kita gorengnya pakai apa ya? Oke, yang itu alat yang baru ya dok ya, yang nggak pakai Air fryer. Air fryer Iya, gitu. air fryer. Kalau pengen bikin tempe mendoan, kamu bisa pakai air fryer. Pakai air fryer Air juga. Bisa ya? enak kriuk juga kok. sih. Kayaknya biasanya jadi garing gitu. Oh, baik dok. Kalau buat canola atau ini buat numis aja, jadi tidak lebih dari 150 derajat enggak masalah. Berarti kita nggak pernah beli minyak goreng lagi dong seumur hidup dong kalau begini caranya dok? Ya, kalau mau lebih cepet atau lebih pendek nih. Waduh. Lebih cepat kejadiannya atau lebih pendek umurnya. Iya. Baik dok, jadi intinya sekarang adalah kalau ngomongin lemak, kebutuhan lemaknya di bawah 30%, terusnya ngambil lemaknya lemak yang baik. Iya, betul. Terus hindari lemak yang tadi trans, yang digoreng ya. Terus kemudian ini untuk mencegah, kalau lebih dari 40 penelitiannya rata-rata ya itu memperberat proses Baik aterosklero dok. penyumbatan. Sekarang dokter istirahat dulu dok. Iya, kita mesti jeda lagi. Silahkan dok, silahkan ya. Nggak gampang cerita mengenai makan harus begini begitu nggak gampang loh dok. Iya. Barangkali ada nanti jembatannya yang lebih gampang yang bisa diterima kalau di rumah seperti apa. Boleh nggak misalnya gini dok, saya seminggu misalkan saya 3 kali deh ada yang goreng cara biasa bukan yang air fryer gitu. Atau barangkali ini maksimal cuma sekali seminggu gitu misalnya. Supaya Goreng yang deep fried ya? Iya, maksudnya benar-benar yang di deep fried gitu. Supaya benar-benar maksudnya hidupnya kan umurnya panjang nih dok ya. Pengennya. Tapi kan hadiah gitu Iya. loh dok. Ini buat yang sehat apa kasus yang sudah gagal? Yang gagal Iya, jantung. tapi yang taruh gagal dok, kita jantung. diminta Iya. iklan soalnya. Nanti ya pemirsa Iya. kita jawab seperti apa makanannya supaya kemudian nggak tersiksa juga sebetulnya. Betul ya. sekali. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Nego ya. Ya hari ini kita kehujanan pertanyaan yang cukup banyak. Emang pemirsa. bocor nih? Iya Enggak, sih iya. ya di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Kita ulang sedikit pertanyaan buat dokter Ayu. Kalau misalkan saya udah gagal jantung, orang lain deh yang udah gagal jantung gitu ya. Terus kemudian ya dia masa nggak boleh sama sekali gorengan atau barangkali ada ini deh, ada Dikit lah, dikit dong. gitu Biar ya. ada menikmati hidup dikit gitu. boleh Dok. dikasih fur lah, misalkan seminggu sekali kah gitu atau seminggu 2 kali kah gitu. Negosiasi ya. Iya, nego dong, nego. Ya, jadi begini, kita balik lagi nih ke Kemenkes tadi ya. Lemaknya itu hanya 5 sendok makan. Jadi nanti kalau tipsnya misalnya pengen ya ini saya Mendoan dok. Ya, mendoan mendoan. bisa Saya digoreng. pikir gagal jantung tipe awal lah ya. Jadi ya memang masih makan selera makannya masih bagus gitu Iya. ya. Ya mungkin seminggu sekali digoreng tapi pakai itu tadi tisu serap. Tisu serap minyak berarti dok Iya ya? betul. Jadi mengurangi kadar karena satu kali goreng mendoan itu bisa sampai 10 sampai 15 sendok makan dari si minyak. Terserap gitu ya di situ. Itu jatah kita yang 5 udah habis Nah, langsung. jadi gini pemirsa, kalau memang mau boleh aja, tapi berarti kan jatahnya udah tahu cuma 5 sendok. 5 sendok makan ya? Berarti kalau udah keambil, ya yang lain dikurangin gitu ya. Oke, coba kita angkat Kita lihat dok terima lagi ya, Dok. Iya. Oke. Pagi, Halo Dokter dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Ya, Waduh, oke. mungkin IG lupa. boleh kita keluarin juga loh, nggak masalah. Kita Ya. ada IG juga yang kita keluarkan. Kalau yang masih mau telepon, silakan. Dokter Imas pengen tanya dong. Ya, Nah, Dokter udah ada Imas nih dari Helda ya. Pagi. Mau tanya, kalau saya punya alat tensi nadi tangan, itu tingkat akurasinya berapa persen ya? Oh, bagus nih dok. Saya Dia dari memang hipertensi. ada riwayat hipertensi. Kan banyak orang yang punya alat Yang di tensi sini ya? sendiri. Iya. Ada yang enggak? Ada yang di Ada yang sini, ada yang di sini. Kalau Tapi yang tangannya nggak tahu nadi. nih tangannya tangan ini Kan apa ada tangan. di sini di wrist. Kalau dia di wrist Oh. ada Ya, yang kalau di sini ini kan yang ya. biasa, Lengan itu ya, bukan tangan ya. digital biasanya. Itu bisa nggak dok? Bahkan sekarang kalau kita lihat nih dok ya, bahkan smartwatch pun ada, juga ada yang ya. mengklaim bisa cek tensi. Itu gimana tuh dok? Gak percaya kalau Oh, yang saya ini. sih agak kurang Saya percaya juga. sebenarnya. Kalau smartwatch aku belum tahu ya. Cuman kalau misalnya alat tensi nadi yang di tangan ini itu pada kenyataannya agak lebih rendah sedikit dibandingkan yang di sini. Oh. Kurang lebih bedanya Oke. 10 sampai 20 Ih, tergantung banyak. Itu alatnya. lumayan banyak ya. Lumayan. Karena dari yang tadinya kayaknya normal jadi nggak normal dong seharusnya 135 jadi 145 kan jadi. Enggak, lebih rendah. Biasanya lebih rendah. Oh iya, maksudnya Ah, kalau ya dia nggak kebaca. nyampe oke. 20, tapi tergantung alatnya sih sebenarnya. Kalau dia rajin dikalibrasi, ya Dikalibrasi di mana di Kalimantan tuh dok sebenarnya? Iya, dok, kali kalibrasinya? jodoh mana dok kali jodoh? kalibrasi itu sama ininya yang buat. Dibawa aja gitu ke tempat. Ke tokonya. Jadi biasanya misalnya mereknya A, nah itu nanti ada hotline-nya biasanya nyari di internet atau di bungkusnya, nanti telepon ke situ, nanti si orang A itu akan nyuruh bawa kemana atau Oke. orangnya datang. Jadi yang pengen kalibrasi silakan ya hubungi nomor ini. Oh enggak. Ini buat Oh, yang enggak ada, nanya enggak ya, ada. yang udah buat nanya kenapa kalau tensi bisa beda-beda. Termasuk gini, Nancy di rumah sekian, kalau ke rumah sakit jadi lebih tinggi katanya.
Ya, balik lagi. Bukannya rumah sakitnya nambah-nambahin, bukan. Tapi di sini ceritanya agak beda ya dok ya, memang yang di sini. Udah gitu nggak boleh banyak gaya. Maksudnya gini, lagi di tensi itu diam, nggak usah ngobrol gitu ya. Nah, kayak ketawa-ketawa gitu, kadang sambil ngegibah gitu nggak boleh kan dok? Iya, agak lebih tinggi sih. Goreng gitu, nggak boleh. Apalagi ribet amat depan kompor apalagi Nancy. gagal move on. Oke. Aduh, itu Jadi lagi. cara kalibrasi yang paling gampang, misalnya punya nih alat di rumah, si alat tensi itu. Iya. Datang ke dokter bawa alatnya. Jadi nanti di rumah sakit kita tensi bareng sama punya kamu sendiri, punya di rumah. Iya, iya. Coba catat bedanya berapa. Itu paling gampang cara Yang kalibrasi. dianggap masih nggak apa-apa berapa jauh? Perbedaannya antara 5 sampai 10. Oh, itu 5 masih 10 oke masih ya? nggak apa-apa. Masih oke. Masih cincai ya, lah. tapi jadi harus tahu nih kalau Iya. tensi kita di rumah segini, oh berarti aslinya ya lebih tinggi. Tinggal tambah tuh gitu. kurang. Oke Mbak Helda. Lanjut lagi, kalau lah. Ada lagi kalau Nah, ini dia. dari Narendra Ardani. Cara Cara mudah mencegah gagal jantung sepertinya. Ini mohon maaf, ini irit banget ngetiknya ya, pakai handphone zaman dulu kayaknya nih yang dihitung per teks. Cara mudah mencegahnya? Cara mudah gagal jantung. pastinya faktor resikonya dihindari semua. Ya, jangan sampai ada darah tinggi, Tadi kan diabetes, cuma 3 ya, kolesterol. juara dunianya kan 3 ya. Juara dunianya 3, Iya, sama diabetes. merokok, ya kan? Itu kan untuk salah satu penyebab si Kolesterol jantung tinggi, koroner. heeh. Nah, terus hipertensi ini sebenarnya juara banget. Karena untuk hipertensi itu kan tekanan darah seluruh tubuh tinggi. Jadi jantung pompanya berat. Jadi dia akan bengkak. Itu yang Dok, maaf dok, ini ada pertanyaan yang ke saya gini dok ya. Kan gini, kita kalau ngeliat binaragawan itu kan kalau ototnya banyak. Kalau manusia kan ototnya banyak kan tambah kuat. betul. Kenapa sih jantung ototnya bagus, tambah banyak, tambah gede, kenapa jadi letoy dia malah? Letoy. Kenapa gitu? Karena kalau otot jantung tuh one way. Kalau misalnya dia udah tebel, dia akan terus tebel. Kalau dia udah tebel, lama-lama tekanan di dalam jantung ikutan tinggi. Lama-lama jantungnya akan membesar. Kalau udah membesar, itu udah one way, dia nggak akan bisa balik lagi. Kalau dia udah membesar, lama-lama bayangin aja kita awalnya pompa begini, terus tiba-tiba dia makin gede, pasti daya pompa akan makin kecil. Oh, bukannya dia tambah kuat malah? Enggak ya? Enggak, Dok? kalau misalnya olahragawan, iya, pada suatu sampai titik tertentu dia akan mencapai fungsi pompa jantung yang maksimal. Optimal, Tapi ya. kalau dia over exercise, dia over training, dia akan terjadi namanya hipertrofi atau kelebihan. Oke. Itu nggak Ini bagus udah juga. dijawab ya juga. pemirsa ya. Jadi cerita bahwa itu kan otot, nggak bisa tetap aja ceritanya beda nih sama Betul. otot kita biasa. Oke, Nyonya berikutnya Poni dari nih, lucu Nyonya banget Poni. nih. Ya, dok, saya penderita hipertensi sudah lama, sehingga jantung saya membesar. Dan sekarang masih rutin periksa ke klinik. Sekarang saya terdeteksi kreatin tinggi dan ureum juga tinggi, plus 2. Maksudnya apa? Dua. Dua. Kreatininnya Kreatin Oh, dua. ini pakai stick itu ya? Iya. Apakah ada cara untuk nurunin kadar keduanya tanpa obat? Usia 64 tahun. Nah, gimana dokter Ima? Oke, jadi gini, kalau misalnya hipertensi lama, usia udah 64, biasanya sih harus dengan bantuan obat. Kenapa? Karena kan hipertensi itu terjadi karena usia juga. Terjadi suatu kekakuan dari pembuluh darah sehingga tekanannya naik. Kalau kita masih muda, kita bisa nih modifikasi gaya hidup, kita olahraga teratur, kurangin si natrium tadi, ya kan? Iya. Terus kita tidur cukup, hindari emosi, gagal move on-nya dihilangin. Kenapa emosi nunjuk ke saya, dok? Nggak tahu Ini kenapa. yang lebih Salah banyak saya sih. di mana Pengen emosinya aja ya? gitu ya Iya, kan? iya. Nah, untuk modifikasi gaya hidup untuk usia yang lebih muda masih bisa ya. Ibu boleh sih coba untuk memodifikasi gaya hidup. Cuman ya kalau misalnya memang hipertensi atau tekanan darahnya belum terkontrol, disarankan tetap minum obat. Untuk kreatinin plus 2, untuk pemakaian obat antihipertensi golongan ACE atau ARB, dia akan bisa menurunkan si kreatinin itu Oke. karena dia ada fungsi Jadi proteksi ternyata ginjal. si obat untuk Darah hipertensinya bisa juga bantuin si kreatininnya gitu ya. Nah, Oke. tadi kan gitu dok, banyak orang yang bilang katanya kalau minum obat seumur hidup itu ginjalnya rusak. Betul. Justru obat ini malah bisa melindungi Iya. ginjal dong. Betul. Kenapa? Karena kalau misalnya gagal jantung, darah nggak nyampe ke ginjal, justru kreatininnya akan makin turun. Jadi harus kita obatin. Jadi bukan kemudian larinya nih, wah saya siap-siap gagal ginjal cuci darah. Bukan juga tuh Nggak ceritanya. juga, Ini betul. masih baru plus 2 loh Bu, masih bisa dikejar. Sekarang gimana caranya? Nggak cuma tanya ke sini, tapi dirapikan sama dokter yang pegang gitu Bener ya. sekali. Kalau makanan Nah, gimana? itu dia, dok. Ya, kalau makanan tentunya untuk pencegahan itu kembali lagi tadi yang diet seimbang, yang kurangi lebih pilih karbohidrat kompleks daripada simpleks, kemudian proteinnya tentunya sesuai dengan kilogram berat badan dan usia, dan kemudian lemaknya juga, natriumnya juga, kadar garamnya, serta cairan tubuhnya. Oke. Nah, cairan tubuh itu yang memang penting harus sesuai klinis. Ya. Itu dan panduan dari dokter jantungnya juga. Dok,
mitos atau fakta? Iya. Kalau orang punya gagal jantung atau darah tinggi, itu nggak boleh makan kambing. Ini kan mau Idul Kurban bentar lagi soalnya nih. Iya kan? Bener apa nggak dok nggak boleh makan kambing? Ya, jadi penelitiannya menjelaskan bahwa si daging sih ya, itu menyebabkan suatu daging merah gitu ya dok, vasokonstriktornya lebih tinggi. Jadi menaikkan hormon dan enzimnya itu yang mempengaruhi tekanan pembuluh darah itu akan lebih tinggi. Tapi daging merah nggak spesifik kambing? Kalau kambing dibandingkan sapi, dibandingkan ini penelitiannya memang lebih tinggi sedikit tapi tidak terlalu berbeda banyak. Gitu. Jadi pada dasarnya daging merah dikurangi. Tapi kalau kan Idul Kurban cuma sekali setahun nggak masalah lah ya, gitu ya. Kembali lagi asal tidak jangan berlebihan. Tidak berlebihan. Sedihnya ngomongnya jangan berlebihan tapi ya. Semuanya itu. Gagal jantung rasanya sih belum sampai ujung nih pemirsa. Saya masih pengen tanya sebetulnya kalau memang udah baru gagalnya belum parah-parah amat loh dok, masih baru ngembang doang, dia bisa ngecil lagi nggak gitu? Udah pasti nggak bisa ya kalau udah ngembang ya udah terima nasib segitu. One way. Jadi intinya obatnya kita gunakan untuk menjaga supaya dia tidak semakin ngembang dan tidak semakin gagal. Oke, jadi jangan dikasih soda kue dok ya? Jangan, ya ngembang. Pokoknya apapun ceritanya nih pemirsa yang namanya gagal jantung ini ada terapinya. Tapi tentu aja dong harus datang ke dokter. Sampai kemudian dietnya aja ternyata untuk satu orang ke orang lain dengan penyakit yang sama beda ceritanya juga. Iya, dan yang paling bagus adalah dengan mencegah. Dengan apa? Gaya hidup yang sehat pastinya. Betul, pola hidup sehat. Nah, ini yang sehat ini juga ini sehat nggak nih kira-kira nih? Sehat. Nah, sehat kayaknya nih. Sehat banget pola aku. Alhamdulillah. Coba dong kasih pantunnya dong buat oleh-oleh. Ke pasar lama beli es puter. Cakep. Pulangnya mampir ke Cikini. Jauh. Rutin periksa kesehatanmu ke dokter agar tahu kondisi jantungmu sejak dini. Cakep. Bagus. Terus? Monggo, lanjut. Ke Bandung ke Surabaya. Jauh. Jadi gimana Bandung ke Surabaya? tahu. Pulang ya Bandung mampir ke Meruya. Oke. Jantung gagal sudah berbahaya. Terus? Jantung hati diambil orang baru. Oh, itu bikin gagal jantung lama-lama bisa itu. Tapi sebenarnya ternyata ada loh hubungannya tadinya ya. Nah, pemirsa ini belajar banyak pemirsa ya. Mudah-mudahan kalau masih kurang nanti kita akan datengin lagi dokternya. Ngomong lagi mengenai gagal jantung lebih jauh ya pemirsa ya. Iya, terima kasih Dokter Iman, Dokter Ai dan juga pemirsa semua telah menyaksikan Halo Dokter. Dan jangan lupa saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai hanya di TVRI pastinya. Kalau ketinggalan langsungnya dilihat di YouTube-nya TVRI Nasional, tulis aja Halo Dokter ya. Iya. Selalu di Halo Dokter karena sehat itu asik. Dadah.